Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan sebelumnya karena memang masih dalam suasana lebaran, Ires mau minta maaf, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya yang mungkin aja nih ya tanpa sengaja gitu Iris tuh pernah ngelakuin suatu kesalahan. Nah, dan semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, jadi teman-teman, di kesempatan kali ini Iris tertarik banget untuk ngebahas sebuah tema yang lagi viral-viralnya gitu, yaitu tentang new normal gitu, atau tentang herd immunity yang katanya tuh mau diterapkan di Indonesia gitu. Nah, oke, jadi kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, apa sih herd immunity itu sendiri? Nah, mungkin teman-teman juga sebagian gitu udah pada tahu lah, karena memang udah viral tentang apa sih herd immunity. Jadi aku cuman mau kayak ngulas-ngulas dikit aja sepengetahuan aku. Jadi herd immunity itu kayak disebutnya itu kekebalan kelompok gitu, dimana herd immunity merupakan suatu situasi atau kondisi ketika cukup banyak orang dalam suatu populasi yang memiliki kekebalan terhadap infeksi sehingga dapat secara efektif menghentikan penyebaran suatu penyakit gitu. Jadi ya udah gitu, kita new normal katanya, kayak kita itu ngelakuin aktivitas kayak biasanya sebelum pandemi ini ada, hanya mungkin ada beberapa protokol yang harus kita lakukan gitu. Misalnya kalau mau keluar rumah gitu, kita harus tetap pakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan ya beberapa upaya untuk mencegah penularan virus ini. Walaupun resikonya itu cukup besar gitu ketika kita tetap melakukan kegiatan seperti biasanya gitu, new normal, sementara pandemi ini masih ada gitu kan, masih belum berakhir. Nah, dan harapannya gitu, kenapa sih pemerintah katanya sih masih wacana juga gitu mau menerapkan new normal, karena ternyata ketika kita melaksanakan PSBB yang pertama itu memang kelihatannya tuh kayak kurang efektif gitu. Mungkin entah dari kebijakannya juga kurang kalau menurut aku pribadi nih masih kurang tegas gitu. Misalnya kayak pemerintah itu melarang untuk mudik gitu, sementara kalau misalnya mau pulang kampung boleh katanya. Nah, tapi kalau misalnya tujuan pelarangan tersebut adalah untuk mencegah penyebaran virus, harusnya ya sama aja gitu kan. Cuman mungkin kalau lihat dari sisi ekonomi, ya pemerintah mengizinkan pulang kampung gitu, dalam artian ya udah gitu, orang-orang yang merantau gitu, yang kerja di luar kota itu pulang ke kampungnya, karena mungkin di perantauannya itu udah nggak ada mata pekerjaan lagi gitu loh. Jadi ya kalau misalnya mau stay di sana juga ya gimana gitu kan. Sedangkan kalau misalnya dari pemerintah sendiri, dana pemerintah itu terbatas mungkin teman-teman, karena ya dananya segitu gitu kan. Sedangkan masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19 ini cukup banyak gitu kan. Ya kita tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, terus kayak gitu. Oke, jadi ya, dan cara untuk menerapkan herd immunity sendiri itu ada dua cara. Nah, yang pertama itu dengan divaksin. Nah, cuman sayangnya nih guys, kan sampai sekarang itu masih belum ditemukan vaksin yang benar-benar terbukti ampuh gitu untuk mengatasi penyebaran virus ini gitu. Nah, dan cara yang kedua yaitu dengan membiarkan 70% populasi terinfeksi virus sehingga akan mendapatkan kekebalan antibodi secara alami. Nah, kita bayangin gitu kan, sebanyak 70% berarti dari seluruh warga negara Indonesia itu, kalau misalnya benar-benar diterapkan herd immunity secara alami, akan terpapar virus gitu guys. Bayangin lo, 70% terpapar virus. Nah, dan
apa gitu dampaknya ketika banyak orang yang terpapar virus. Yang pasti iya gitu, dari yang pertama itu dari tenaga medis gitu, bakal rumah sakit itu bakal kewalahan banget gitu. Dan yang kasihan banget itu para tenaga medisnya, mereka bakal bekerja dengan lebih lebih capek lagi gitu kan. Sekarang juga banyak informasi yang mengatakan bahwa banyak tenaga medis yang akhirnya terpapar dan meninggal gitu, bahkan sampai meninggal. Ya ampun, aku tuh bener-bener kayak miss banget gitu loh guys, aslian gitu. Tapi ya gimana dong gitu kan. Nah terus apa lagi ya aku bingung. Ya jadi dari 70% yang terpapar itu mungkin sebagian besar bisa recovery, tapi sebagian lagi mungkin meninggal gitu. Dan jujur sih aku masuk ke ini ya, kayak ke pendapat diri sendiri gitu. Jujur kayak kurang sangat-sangat menyayangkan gitu apabila nantinya yang namanya herd immunity ini benar-benar diterapkan di pemerintahan gitu. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya dari sistem demokrasi sekuler, sistem pemerintahan seperti itu ya, it's okay gitu ya, kayak enggak menganggap bahwa nyawa manusia itu enggak berharga gitu loh. Ketika ya udah gitu, kayak kita udah berusaha kok, tapi ya mungkin ini jalan satu-satunya gitu. Ketika udah ditempuh PSBB atau lockdown atau segala macam, tapi ternyata kurva dari COVID ini tuh masih terus naik gitu. Ya udahlah, kita berdamai aja dengan corona gitu. Nah udah, kita melakukan ini aja, herd immunity gitu. Sedangkan resikonya kan besar gitu, bakal menyebabkan banyak jiwa yang meninggal gitu. Dan kalau di Islam sendiri gitu kan, dalam surat surat Al-Maidah ayat 32 kalau gak salah. Nah disitu kan dijelasin, nah dimana kalau misalnya ada seseorang yang membunuh gitu satu nyawa tanpa orang itu tuh nggak punya salah apa-apa gitu, tiba-tiba dibunuh aja, ya itu tuh sama aja orang tersebut udah ngebunuh seluruh manusia yang berada di muka bumi ini gitu. Terus kalau misalnya ada satu orang gitu yang memelihara kehidupan satu manusia lain, nah berarti dia tuh udah memelihara seluruh manusia di bumi gitu. Nah jadi di Islam itu saking bener-bener satu orang gitu yang gak berdosa gitu kan, itu tuh bener-bener kayak berharga banget gitu loh nyawanya itu. Nah sedangkan kalau misalnya dari sistem sekuler demokratis yang kayak gitu, kayak manusia itu gak ada artinya gitu. Ya walaupun gitu, kalau misalnya kita lihat dari sisi yang lain juga, kalau misalnya benar-benar herd immunity ini diadakan gitu, ya udah gitu kan, ada dampak positifnya juga mungkin. Karena memang gini loh, negara kita kan memang kayak masih negara berkembang gitu. Nah kalau misalnya banyak yang meninggal, dan kalau misalnya kita lihat gitu kan, COVID-19 ini tuh lebih mudah menyerang usia yang sudah tidak produktif gitu. Nah berarti otomatis kemungkinan besar yang meninggal itu ya orang-orang yang lansia gitu, yang sudah tidak produktif lagi usianya. Nah dan akan menyisakan manusia-manusia yang usianya produktif gitu kan. Nah dan ini mungkin bakal ada keuntungan nih untuk negara kita, bisa dibilang kayak gitu mungkin, dimana ya angka kemiskinan kemungkinan tuh bakal menurun gitu. Karena kalau aku pribadi gitu ngelihatnya tuh ya, yang bisa tetap bertahan itu ya orang-orang yang berada gitu loh. Mereka kan punya, kalau misalnya mau makan juga ya udah gampang gitu kan, tinggal pesan segala macam. Nah yang kasihan itu orang-orang yang kurang berada gitu, dimana mereka itu harus tetap nyari nafkah sedangkan kondisinya kayak gini gitu kan. Jadi meninggalnya itu bukan karena COVID mungkin, tapi karena nggak makan gitu kan. Ada juga beberapa berita-berita yang nyebar gitu, yang aku tonton di televisi dan berbagai media lainnya yang mengatakan kayak gitu. Jadi kayak oh iya, berarti kalau dengan diterapkannya herd immunity ini bakal banyak orang-orang yang dalam tanda kutip itu yang kurang berada yang meninggal. Dan itu bagus sih, bisa mengurangi tingkat kemiskinan ya gitu. Dan iya sih,
jujur intinya tuh kayak gue sendiri enggak, sangat-sangat menyayangkan kalau misalnya herd immunity ini diterapkan gitu. Nah terus kita harus kayak gimana dong? Ya kalau misalnya kembali lagi sih ke diri kita masing-masing gitu. Karena memang kalau misalnya dalam Islam itu kan sudah ada gitu. Gimana sih ketika terjadi wabah kita harus kayak gimana? Ya sudah ditentukan gitu apa yang harus dilakukan itu, dan salah satu jalannya itu adalah lockdown. Tapi ya gitu deh. Jadi intinya sekarang gimana ya? Udah sekarang mah kalau buat gue pribadi sebagai seorang muslimah, ya udah gitu kita tinggal berdoa aja, karena yang benar-benar bisa ngerubah keadaan ini, yang bisa mengangkat wabah itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi ya tinggal berdoa aja, berharap semoga semua ini cepat selesai gitu, dan memang menemukan solusi-solusi yang sesuai gitu, yang tidak dalam artian tidak membuat lebih kecil madaratnya gitu daripada lebih kecil madaratnya gitu. Jadi manfaatnya banyak kayak gitu ya, walaupun memang kalau dilihat dari sistem yang sekarang itu agak kurang gitu ya, tidak sesuai dengan sistem yang ada dalam Islam kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ini kayak cuman kayak sesuatu yang tiba-tiba ada di kepala gue. Dan ya terus kayak gitu sih, kembalikan semuanya kepada Allah, karena cuman Allah yang bisa merubah segala keadaan gitu. Jadi buat sekarang ya udah, kita mungkin nggak tahu gitu loh, mungkin bisa jadi kita itu udah termasuk salah satu orang yang bisa jadi meninggal karena wabah ini ataupun enggak, tapi intinya kita itu bakal meninggal. Jadi untuk sekarang kita persiapkan diri aja gitu. Kita ya udah gitu kan, sebagai orang yang taat aturan ya udah kita ikuti aja alurnya gitu, apa yang pemerintah tetapkan ya mungkin kayak gitu, udah harusnya kayak gitu mungkin. Dan tapi untuk sekarang ini juga ya teman-teman sendiri kita harus sama-sama berusaha sih, antara pemerintah dan masyarakat itu harus ada kerjasama gitu. Ketika pemerintah menerapkan misalnya harus PSBB, harus di rumah aja, nah kita juga untuk orang-orang yang benar-benar tidak berkepentingan ya udah gitu, jangan keluar rumah gitu. Dan gue itu kayak kesel gitu, kayak gitu, kayak pas lihat kayak misalnya tuh kayak ada banyak anak-anak muda yang kayak nongkrong kayak gitu, padahal kan mereka mah nggak terlalu punya kepentingan yang mendesak banget gitu, gak kayak orang-orang yang memang harus keluar nyari nafkah. Kalau misalnya nggak keluar itu tuh nggak punya uang buat makan kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kan kayak anak-anak muda yang kayak cuman keluar ngopi-ngopi, jalan-jalan kayak gitu kan, kayak ya lo gak kayak gitu juga lo masih tetap bisa hidup lo gitu. Ya udah jadi ya pokoknya you must doing the best deh, pokoknya tuh kayak kita harus ngelakuin hal-hal yang memang dengan melakukan hal tersebut juga bisa mengurangi penyebaran virus ini gitu loh teman-teman. Jadi memang ya harus kerjasama gitu, jangan egois, jangan kayak menganggap ya udah gitu loh, kayak ya gue emang gak takut covid ya, enggak gitu. Maksudnya tuh kayak misalnya lo sehat-sehat juga ya lo tuh bisa kena gitu loh. Ya udahlah ya, mungkin itu aja kegabutan hari ini. Terima kasih buat yang udah dengerin. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.